warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kardila Ardiansa. Hobi sepak bola, alamat Kaplingan. Struktur sel. Pengertian sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara struktural artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, sedangkan secara fungsional artinya sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan seperti perombakan, sintetis, respirasi, dan lain-lain. 1. Membran. Membran adalah bagian yang menutupi atau membungkus sel. Terdapat dua jenis membran, penutup luar sel yaitu membran sel dan dinding sel. A. Membran sel. Membran sel adalah pemisah antara ekstraseluler bagian luar sel dan intraseluler bagian dalam sel. Fungsi membran sel adalah untuk membatasi sel dan sebagai media keluar masuknya zat ke dalam maupun keluar sel. Membran sel dimiliki oleh semua sel. B. Dinding sel. Dinding sel adalah lapisan kaku dan kuat di luar membran sel yang mengelilingi beberapa jenis sel. Dinding sel merupakan ciri khas dari sel tumbuhan, beberapa jenis bakteri, dan alga. Fungsi dinding sel adalah untuk memberikan kekuatan dan dukungan struktural terhadap stres, mekanik, dan infeksi. 2. Organel. Organel adalah komponen-komponen yang menyusun sel seperti halnya organ dalam tubuh. Organel ini sangat penting karena berguna untuk mendukung seluruh kegiatan dan fungsi sel. A. Sitoskeleton. Sitoskeleton adalah kerangka sel. Fungsinya adalah untuk menyokong struktur sel dan organel lain pada sel. Sitoskeleton juga membentuk sentriol. Sitoskeleton terdiri dari mikrofilamen, filamen tengah, dan mikrotubulus. B. Ribosom. Ribosom adalah organel kecil, padat, dan tidak bermembran namun berperan penting sebagai tempat sintes protein. Dalam sebuah sel terdapat banyak ribosom yang tersebar di sitoplasma dan melekat di retikulum endoplasma kasar. C. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau disingkat RE adalah organel yang berupa kumpulan kantung seperti membran. Retikulum endoplasma hanya ada di sel eukariotik. Terdapat dua jenis RE, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar terdapat banyak ribosom dan menempel dengan inti sel, sedangkan RE halus memiliki ribosom. Fungsi RE kasar adalah untuk sintetis protein. Fungsi RE halus adalah untuk sintetis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat-obatan. D. Badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel terikat membran yang berperan dalam sistem ekskresi sel. Bentuknya berupa kantong pipi. Bertumpuk-tumpuk mulai dari yang besar maupun kecil. E. Mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berperan penting dalam proses respirasi sel. Mitokondria menghasilkan energi ATP yang sangat berguna bagi kelangsungan sel. Salah satu keunikan dari mitokondria adalah memiliki DNA sendiri. Ilmuwan bahkan percaya bahwa mitokondria dahulu pernah hidup bebas. F. Lisosom. Lisosom adalah organel berwujud kantong agak bulat yang dikelilingi membran tunggal. Di dalamnya terdapat enzim hidrolitik untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Fungsi lisosom adalah untuk mencerna makromolekul seperti polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleat, dan protein. G. Sentriol. Sentriol adalah organel yang berperan penting dalam pembelahan sel melalui proses yang disebut mitosis. Sentriol hanya ditemukan pada sel hewan. Meskipun sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, tumbuhan tetap dapat melakukan pembelahan sel. H. Plastida. Plastida adalah organel yang menghasilkan warna pada sel tumbuhan. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Fungsi plastida sangat penting karena disinilah fotosintesis berlangsung dan menghasilkan energi ATP bagi tumbuhan. Plastida terdiri dari tiga jenis, yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. I. Peroksisom. Peroksisom adalah organel mengandung protein reseptor yang terbungkus oleh membran tunggal yang terbuat dari lipid. Peroksisom dapat ditemukan di hampir setiap sel eukariotik. Fungsi peroksisom adalah untuk menyederhanakan rantai asam lemak yang panjang melalui proses beta oksidasi. Selain itu, peroksisom juga berfungsi mentransfer hidrogen ke oksigen dan menetralkan racun. J. Vakuola. Vakuola adalah organel berupa rongga di selaputi
oleh membran kloroplas yang berisi cairan seperti air, asam organik, enzim, asam amino, lipid, glukosa, alkaloid, garam mineral, asam, dan basa. Vakuola dapat dijumpai pada hampir semua jenis sel, hanya saja ukuran vakuola pada sel tumbuhan sangat besar, bahkan mendominasi volume sel tumbuhan. Vakuola pada sel hewan berukuran kecil, namun jumlahnya lebih dari satu. Fungsi vakuola adalah sebagai tempat penyimpanan. Inti sel. Inti sel atau nukleus adalah bagian yang menyimpan kode genetik dalam bentuk DNA. Fungsi inti sel untuk mengatur seluruh kegiatan sel dan menyimpan DNA. Dalam bentuk DNA, fungsi inti sel untuk mengatur seluruh kegiatan sel dan menyimpan DNA. DNA disimpan di dalam kromosom. Di dalam nukleus terdapat cairan yang disebut nukleoplasma. Inti sel hanya terdapat di dalam sel eukariotik. DNA di dalam sel prokariotik bercampur dengan sitoplasma. 3. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang berada dalam sel dan bagian luar organel sel. Kandungan utamanya adalah air sampai 90%. Fungsi sitoplasma adalah untuk melarutkan berbagai zat kimia dan sebagai tempat berlangsungnya beragam reaksi kimia. Itulah struktur sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.